Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Setiawan. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Binakah bila aku menikahi seorang janda? Agustus 2019, aku mempunyai rencana untuk berlibur ke Jawa. Seperti biasa, setiap libur akhir tahun, aku selalu memilih Yogyakarta menjadi tujuan tempat berlibur. Selain karena saya pernah tinggal di sana cukup lama, saat kuliah, di sana juga aku mempunyai kakak yang sudah sejak kecil tinggal di Jogja. Namun liburanku saat itu batal. Di awal bulan November 2019, tiba-tiba keyakinanku untuk menikahi seorang janda beranak dua telah bulat. Iya, seorang janda yang aku kenal beberapa bulan terakhir. Dia adalah Siti. Suaminya meninggal setahun yang lalu karena sakit dan meninggalkan dua anak yang masih kecil. Laki-laki berusia 3 tahun dan laki-laki berusia yang masih sangat kecil, 6 bulan. Setelah aku sempat dekat dengan beberapa gadis, namun keputusanku tertuju kepada seorang Siti, janda yang seusia denganku dan beranak dua. Sulit bagiku untuk menjelaskan apa alasan aku ingin menikahinya. Dia bukan perempuan yang kaya. Penampilannya pun sangat sederhana. Tapi yang membuat aku tenang ketika di dekat dia dan yakin ingin menikahinya adalah karena kedua anaknya. Ya, kedua anaknya, anak yatim yang ditinggal bapaknya meninggal ketika berusia masih sangat kecil. Keputusanku saat itu sudah sangat bulat. Aku ingin merawat kedua anak ini seperti anak kandungku sendiri. Aku sadar, aku bukan lelaki baik. Aku jarang sholat. Aku nggak bisa baca Al-Quran. Tetapi aku juga ingin sekali merasakan yang namanya surga. Tak mungkin rasanya bila aku jauh dari Allah, lalu aku bisa menikmati indahnya surga. Dan itulah satu-satunya alasan mengapa aku ingin menikahi Siti. Mungkin dengan merawat anak yatim, menyayanginya, mengasihinya, aku bisa mencium baunya surga suatu hari nanti. Setelah keputusanku bulat, aku sampaikan niat muliaku kepada Siti. Dan saat itu, dia memintaku untuk memikirkan lagi secara matang. Beberapa hari kemudian, saya sampaikan lagi kepada Siti bahwa aku benar-benar yakin ingin menikahinya. Dan dengan mengucap basmalah, saat itu Siti menerima lamaran.
Hari-hari itu aku mulai sibuk. Aku datang ke rumah orang tua Siti, menyampaikan keinginanku untuk menikahi putrinya. Dan saat itu juga, orang tua Siti menangis mendengar aku datang seorang diri dan menyampaikan niat mulia, yaitu ingin merawat kedua cucunya. Setelah mendapat restu dari kedua orang tua Siti, aku langsung menyampaikan niatku ini kepada ibuku. Aku sampaikan kepada ibu bahwa aku akan menikahi seorang janda yang seusia denganku dan beranak dua. Ibuku saat itu sedikit kaget dan bertanya, kemana suaminya? Lalu aku jawab, suaminya meninggal dunia setahun yang lalu. Kemudian ibu bertanya kembali, berapa umur anaknya? Aku jawab, yang pertama laki-laki berusia 3 tahun, dan yang kedua laki-laki juga masih berusia 6 bulan. Kemudian ibu bertanya untuk yang terakhir kalinya, apakah kamu sudah benar-benar yakin ingin menikahinya? Aku jawab, bismillah, saya yakin ibu. Saya yakin ingin menikahinya dan merawat kedua anaknya. Ya sudah, ibu restuin kamu. Tapi ingat, jangan kamu sia-siakan kedua anaknya, kata ibu waktu itu. Restu dari kedua belah orang tua sudah aku dapat. Selanjutnya, aku mempersiapkan pernikahan yang sederhana. Januari 2020 menjadi bulan yang aku pilih untuk menikahi Siti, karena aku tidak ingin menunda terlalu lama. Hari berganti hari, kabar rencana pernikahanku mulai terdengar ke telinga teman-teman, rekan kerja, dan keluarga besar. Dan saat itu adalah ujian pertama yang aku rasakan ketika akan menikahi Siti. Cemoohan, hinaan, cacian, aku dengar langsung dari sebagian besar teman kerja, rekan-rekan, bahkan saudaraku sendiri. Mulai dari kalimat, emang gak ada lagi gadis yang mau sama kamu? Apa kamu sudah gak laku? Kamu sudah gila ya? Atau kamu diguna-guna? Dan lain sebagainya. Sumpah serapah keluar dari mulut mereka. Bahkan pernah suatu saat teman-teman kerjaku berkumpul dan memanggilku, lalu mempertanyakan apakah benar saya akan menikahi seorang janda beranak dua dan lain sebagainya. Namun sahabat-sahabat dekatku, ketika aku beritahu, jawaban mereka sama seperti jawaban ibuku, melemparkan beberapa pertanyaan sebelum akhirnya merestui dan mendoakanku. Setelah kejadian itu, aku termenung dan berpikir, hinakah bila aku menikahi seorang janda? Apakah menikahi dengan janda adalah aib?
Salahkah jika aku ingin merawat anak yatim? Bukankah Rasulullah dulu juga ketika masih bujang menikahi seorang janda? Salahkah bila aku mencontoh Rasulullah? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mengasihi anak yatim, maka akan berada di dalam surga bersamaku. Begini. Lalu Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Semulia itu orang-orang yang memelihara dan mengasihi anak yatim di mata Rasulullah. Lalu mengapa masih banyak orang-orang yang menjadikan bahan olokan ketika ada seorang lelaki bujang yang ingin menikahi janda? Tidak sadarkah mereka dengan mencemooh seperti itu sama saja dengan menghina Rasulullah? Atau mereka merasa orang yang lebih mulia dari Rasulullah? Sangat menyedihkan. Sadarkah kalian dengan cara kalian mengolok-olok seseorang yang menikahi janda? Banyak lelaki akhirnya merasa malu ketika menikahi janda. Bahkan keluarganya pun merasa seperti mendapatkan aib. Pikiran itu semua muncul ketika banyak orang yang seakan tak punya dosa dengan santai menjadikan bahan olok-olokan ketika melihat seorang bujang menikahi janda. Saudaraku, jodoh itu merupakan takdir Allah. Allah kuasa menjodohkan hambanya dengan siapapun yang Allah kehendaki. Sangat tidak pantas bila kalian menghina takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puisi ini saya tulis setelah saya melihat perjuangan seorang sahabat saya yang ketika itu akan menikahi seorang janda beranak dua. Dan saat itu saya menjadi saksi ketika tidak sedikit orang-orang yang menghinanya. Tujuan saya menulis puisi ini agar tidak ada lagi manusia yang berpikir picik, merasa paling suci, bicara semaunya tanpa pernah merasa berdosa, padahal ucapannya banyak sekali menyakitkan orang lain. Boleh saja sahabat saya tegar pada saat itu ketika mendengar ocehan-ocehan orang yang merasa paling suci. Dan sahabat saya memang tegar saat itu. Tapi kalian harus ingat, sahabat saya mempunyai keluarga dan teman-teman yang juga merasa tersakiti. Termasuk saya, salah satu orang yang tersinggung. Kala itu ketika mendengar orang-orang mencemooh dan menghina sahabat saya. Semoga puisi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan satu lagi pesan saya untuk kalian yang akan menikahi janda. Lanjutkan. Menikahi janda bukan aib, bukan sesuatu yang hina. Tak perlu malu. Kalian harus ingat bahwasanya Rasulullah dulu juga menikahi seorang janda. Jadi bismillah saja, lanjutkan. Niatkan nikah karena ibadah dan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak pantas dalam penulisan puisi ini, atau ada pihak yang merasa tersinggung, terutama untuk sahabatku dan keluarganya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura, 24 Januari 2021. Riko Setiawan.